Ojo asalan jupuk hasilnya. Ya, mengendalikan lah, jangan sampai itu nanti merusak lingkungan. Izin itu Selesai. sanggup, tetapi setelah selesai dibiarkan, jangan seperti itu. Lama-lama akan rusak alam kita kalau gitu. Emang nggak bisa dipacu ya, mending dibubarkan. Halo Sobat JPPO, jumpa lagi di program podcast Jawa Pos TV bersama DPRD Provinsi Jawa Timur. Beragam masalah kita bahas di sini agar bisa mendapatkan solusi yang terbaik, tentunya bermanfaat bagi kita semua, masyarakat Jawa Timur khususnya. Berbicara soal problem masalah ini, teman-teman, DPRD Provinsi Jawa Timur baru saja selesai reses dan banyak sekali segudang keluh kesah dari masyarakat yang ingin kita bahas. Salah satunya berkaitan dengan pajak MBLP, yakni mineral bukan logam, dan juga bantuan apa sih sebenarnya yang menjadi masalah di lapangan terkait dengan ini, dan apa dampak dan impactnya bagi kita masyarakat yang mungkin tidak semuanya tahu adanya pajak MBLB ini. Kita sapa langsung Pak Yohanes Ristu, politisi dari fraksi PDI Perjuangan yang menduduki kursi DPRD Provinsi Jawa Timur. Salam sehat Bapak, ketemu lagi kita di podcast, selalu hal-hal menarik temanya yang dibawa oleh Pak Ristu ini yang jarang dibahas, apalagi soal pajak MBLB ini. Pak, apa MBLB ini Pak? Saya juga mungkin mewakili masyarakat yang tidak tahu. Ya, jadi MBLB itu sumber pendapatan, salah satu sumber pendapatan kita yang diperoleh dari sektor pajak. Cuman pajak ini tidak dikenakan kepada semua masyarakat, hanya dikenakan kepada pengusaha tambang, tambang yang bukan logam, seperti misalnya tambang pasir, batu, tanah uruk, dan seterusnya. Nah, ini adalah sumber pendapatan yang bisa diperoleh oleh provinsi. Hanya saja memang ini bukan kewenangan sepenuhnya Pemprov, pemungutnya, tetapi kewenangan pemerintah kabupaten maupun kota, kemudian provinsi mendapatkan bagi hasil dari itu. Dan ini merupakan solusi ketika kita ruang fiskal kita sekarang mengalami penurunan gara-gara transfer dari pusat dikurangi, kemudian adanya undang-undang tentang bagi hasil pajak kendaraan bermotor misalnya, yang itu akan mengurangi pendapatan provinsi. Ini adalah salah satu sumber pendapatan kita yang bisa kita optimalkan sebetulnya. Nah, pada kesempatan ini mungkin kita nanti akan apa saja kira-kira yang akan kita kerjakan untuk mengoptimalkan pajak dari ini. Kalau selama ini jalannya seperti apa Pak? Mungkin mencontohkan kalau ini sebenarnya peluang ya, seharusnya peluang dari pemerintah provinsi untuk bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah. Nah, kebetulan kami kemarin dengan SDM, kemudian mengundang para pengusaha tambang, kemudian juga mengundang pemerintah kabupaten kota yang kebetulan ketempatan lokasi tambang itu. Kita mengadakan rapat koordinasi ya, kaitannya untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak MBLB ini. Banyak memang masalah yang dihadapi. Yang pertama ini terkait dengan memang teknis pemungutan di lapangannya ini belum semuanya seragam. Jadi masih nanti perlu semacam inovasi atau semacam kiat-kiat untuk bagaimana supaya bisa optimal kaitannya dengan pemungutan pajaknya. Kemudian yang kedua, keluhan dari sebetulnya potensinya cukup besar, hanya sayang terhambat dengan banyak pengusaha yang belum punya izin. Ilegal dong berarti Pak. Nah, ilegal, sehingga ini juga akan mengurangi pendapatan dari sektor pajak MBLB ini. Nah, kalau mereka sudah berizin kemudian beroperasi, insya Allah nanti pendapatannya juga akan meningkat. Makanya salah satu upaya kita nanti
bagaimana supaya ini bisa optimal ya perizinan itu nanti bagaimana supaya perizinan itu tidak memakan waktu yang lama, tidak berbelit-belit, kemudian bisa lancar dan segera terbit izin sehingga para pengusaha itu juga bisa beroperasi dengan nyaman dan itu nanti berimpact atau berdampak pada meningkatnya pendapatan kita, sumber pendapatan. Oke, seharusnya ini menjadi gebrakan baru dong Pak ketika kemarin ada ya saya katakan peralihan ya Pak, peralihan pendapatan yang harus eh, berkurang kemarin kan kalau nggak Iya. salah atas karena ada kebijakan baru dari pemerintah pusat Iya, terkait betul. dengan pajak penggunaan pajak kendaraan bermotor ya. Ya, Nah, ini betul. seharusnya menjadi bukan pengganti, Ya, tapi setidaknya ya, tidak mengurangi begitu ya, drastis. ya salah satu upaya atau terobosan bagaimana ngurai dari apa namanya kekurangan fiskal yang ada di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sejauh ini untuk pembahasannya sendiri, keseriusannya seperti apa, Pak? Kita lagi serius, jadi banyak hal-hal yang baru mungkin yang dulunya hanya belum kita seriusi karena waktu itu kan pajak kendaraan bermotor kan masih menjadi pembagiannya kan masih yang Tanggung jawab provinsi, jadi provinsi. 70-30 katakanlah seperti itu ya, 70 untuk provinsi, 30 untuk kabupaten kota. Tetapi mulai tahun 2025 ini menjadi terbalik ya, sehingga itu akan mengurangi banyak. Nah, sehingga mau tidak mau pemerintah provinsi harus mencari peluang-peluang baru termasuk MBLB ini. Salah satunya ini ya, Nah, Pak ya. selain itu juga optimalisasi aset, mungkin di lain kesempatan kita akan bahas secara. Tapi kalau secara payung hukum sudah ada nggak Pak yang menaungi lebih spesifik terkait dengan ini? Sudah, itu undang-undang. Jadi semua pajak, penarikan pajak itu kan pasti ada payung hukumnya kan undang-undang. Nah, jadi pemerintah pusat yang memberikan undang-undang kewenangan pemungutan atau pungutan pajak yang mungkin menjadi kewenangan kabupaten, yang menjadi kewenangan provinsi, dan kemudian menjadi kewenangan provinsi, tetapi nanti akan sharing dengan kabupaten atau sebaliknya itu semuanya diatur oleh pemerintah pusat. Case ini kan selama ini tadi disebutkan Pak Ristu bahwa MPLB selama ini ikut di pemerintah kabupaten kota yang notabene itu berkaitan dengan wilayah. Nah, ketika nanti ini akan dioptimalkan, diberlakukan, akankah ini berdampak juga bagi pemerintah kabupaten kota dong? Tentunya kalau kita bersinergi, artinya kita bekerja sama, bukan kemudian membebani. Kalau misalnya katakanlah gini, Karena ambigu Pak, hati-hati. pemerintah provinsi punya kewenangan untuk menerbitkan Izin. Nah, kemudian kalau pemerintah provinsi nanti katakan mempercepat proses perizinan untuk para pengusaha tambang, nah, sehingga kan pemerintah kabupaten sendiri nanti kalau semua tambang itu bisa beroperasi dengan lancar, nyaman, baik, nah katakanlah seperti itu. Mereka juga pendapatannya akan meningkat. Tidak kita mengurangi pendapatan dari pemerintah kabupaten, tidak, tetapi sama-sama ketika mereka naik, kita juga akan naik. Nah, Jadi akan membasmi pelaku-pelaku ilegal, pengusaha-pengusaha tambang ilegal. Bisa dikatakan gitu? Nah, jadi tambang itu kan sesuatu yang memang tidak sederhana yang kita bayangkan. Perizinannya memang agak panjang karena memang jangan sampai nanti tambang itu merusak lingkungan, kemudian berdampak terhadap masyarakat di sekitarnya dan seterusnya, sehingga perlu kajian-kajian. Nah, ini yang membuat proses perizinannya cukup lama dan cukup panjang. Tetapi apapun kalau kita berupaya untuk bagaimana supaya pembuatan dokumen dan kemudian proses itu jangan sampai berlarut-larut, sehingga kadang-kadang gini. Terlalu ribet gitu ya maksudnya. Kadang-kadang ada pengusaha yang punya etikat baik untuk Mengurus mengurus, izin. tetapi karena terlalu lama dan prosesnya harus ke sana kemari, akhirnya dia nyerah. Sementara harus segera kerja. Nah, sementara harus segera kerja. Makanya kemarin kita juga menyarankan kepada pemerintah provinsi untuk nanti membuat desk khusus kaitannya dengan perizinan pengusaha tambang ini.
Oke. Ya, sehingga nanti kesulitannya apa kita bantu ya, karena ini akan berdampak juga, berdampak pada pendapatan kita. Pak, apa Pak tantangan utama nih Pak sebelum merealisasikan ini nantinya? Mungkin targetnya 2026 bisa optimal ya Pak, bisa maksimal. Ya, kita akan mulai di 2026. Kemarin kita baru menyerap katakanlah mengetahui permasalahannya, karena ini memang sesuatu yang baru bagi kita, yang baru kita betul-betul akan kita gali semaksimal mungkin. Nah, kemudian dari permasalahan kita inventarisir, kemudian kita mencoba untuk mengurai permasalahan itu di 2026, sehingga targetnya nanti semakin tahun akan semakin meningkat. Oke, berarti termasuk sudah melakukan pemetaan dong Pak, titik-titik mana yang nantinya sudah? Dan kemarin perdapil, artinya misalnya yang baru saja kebetulan dari dapil saya, Oke. Karesidenan Madiun. Di situ kita undang dari semua stakeholder yang ada di kabupaten kota, yang kebetulan ada lokasi tambangnya, baik dari Kediri, dari Ponorogo, kemudian Trenggalek, Ngawi, Magetan. Mereka kita beri kesempatan untuk menyampaikan unek-uneknya, termasuk pengusahanya sendiri, apa kendalanya sebetulnya. Nah, dari situ kita tahu permasalahan-permasalahan yang masing-masing daerah variatif nih, tidak sama. Tapi pada intinya arahnya sama lah. Ya, yang masalah yang paling mendasar itu adalah masalah perizinan. Perizinan. Nah, dari situlah nanti katakan kita carikan solusi. Ya, solusi termasuk bagaimana supaya proses ini cepat, tetapi cepatnya bukan kemudian Asal-asalan. mengabaikan ketentuan-ketentuan yang ada. Misalnya jangan sampai tambang itu kemudian nanti akan berdampak ke lingkungan dan seterusnya, itu jangan sampai seperti itu. Tetapi dalam rangka penyusunannya, kemudian tahapan-tahapan, misalnya sidangnya kan ada sidang-sidang. Nah, itu dipercepat. Oke, oke Pak. Ini juga saya akhirnya teringat dengan apa yang dialami saudara kita di Sumatera. Ini kalau berdasarkan ya di episode sebelumnya ya Pak ya, kita ngomong rodok jahat juga nih. Media massa ini ada bagusnya, ada buruknya. Tapi kalau kita melihat dari berbagai informasi yang ada ini di media massa, ini juga perlu menjadi catatan dan kewaspadaan kita semua. Jangan sampai untuk bisa mendapatkan hasil pajak berdampak terhadap lingkungan yang justru mengancam kita semua. Ada nggak sih Pak mungkin tim khusus, atau kalau dikatakan perlu nggak sih panja gitu yang harus berhati-hati sangat ya Pak ya, karena kita kemarin juga tidak boleh mengabaikan dengan kejadian bencana alam yang tidak hanya itu pure bencana alam, melainkan ada tangan-tangan manusia yang juga terlibat dalam hal ini, yang memperburuk kondisi, sehingga banyak sekali saudara-saudara kita yang jadi korban. Kita tidak boleh melupakan itu, jadi kita harus berhati-hati juga ya Pak. Sebetulnya regulasi yang kita punya itu sudah memproteksi terkait dengan kerusakan lingkungan akibat penambangan-penambangan. Cuman yang justru membuat kerusakan lingkungan yang kemudian tidak terkendali itu dari yang ilegal. Oke. Karena di dalam perizinan itu ada syarat-syarat macam-macam yang intinya, dan itu tidak hanya sebatas syarat formal, tetapi ada kajian yang nanti ada konsultannya, kemudian ada tim yang survei di lapangan dan seterusnya menilai. Nah, jadi tidak semudah yang kita bayangkan, sehingga sebetulnya izin itu diterbitkan dalam rangka juga untuk supaya jangan sampai usaha penambangan ini merusak lingkungan, kemudian berdampak buruk, misalnya seperti bahaya-bahaya bencana alam seperti itu. Nah, tetapi karena banyak yang ilegal. Kalau ilegal itu kan tidak terlalu, dimanapun dia, wah ini yang penting menguntungkan, akan saya gunakan untuk pertambangan misalnya. Kemudian saya eksploitasi. Nah, dari situlah awal dari semuanya. Kemudian alam kita rusak, kemudian terjadilah bencana. Nah, makanya
izin ini sekaligus bukan sekedar untuk bagaimana kita mendapatkan pendapatan, tidak, tetapi justru untuk mengontrol. Nah, mengontrol pertambangan yang ada di Jawa Timur khususnya yang berpotensi untuk merusak lingkungan. Itu. Termasuk apakah sudah juga Pak perlu dibentuk untuk tim sendiri untuk melakukan pengawasan secara khusus yang serius nih, serius. Karena dampaknya sudah kita lihat sendiri. Memang dari kami belum artinya dari Dewan belum, nggak tahu kalau komisi, kalau kita masuknya ke tidak di Komisi D ya Pak ya akhirnya mungkin ya. Komisi D sudah melakukan itu. Kalau kita hanya sebatas pendapatan dari sisi Oke, pendapatannya. Kalau yang mendalami terkait dengan dampak lingkungan dan seterusnya itu pasti Komisi D kayaknya. Sesuai dengan komisi, tapi harus Ya. tetap bersinergi Pak, karena Ya. ini berkaitan kita semuanya nih Pak. Jangan hanya karena komisi A bidangnya adalah pemerintahan yang Ya. yang berkaitan dengan pajaknya, ya juga harus peduli dong Pak, ya kan Pak, mewakili rakyat Ya. Pak, ya kan kita juga. Ya, kita sebatas kalau misalnya jadi sinergi kita dengan kawan-kawan itu apa yang kita lihat di daerah kita. Kan selain kita itu berada di komisi, kan kita mewakili daerah pemilihan. Nah, apa yang ada di daerah pemilihan, info apa, kejadian apa, kemudian fakta apa yang ada di lapangan, ya tentunya akan kita sampaikan kepada kawan-kawan yang ada di komisi yang membidangi itu. Misalnya kaitan dengan pendidikan. Nah, ada mungkin salah satu SMA di Jawa Timur yang masih mungkin menahan ijazahnya. Nah, itu kita sampaikan ke komisi. Ini ada loh yang masih Tetap ini. menerima, Nah, harus segera ditindaklanjuti supaya tidak terjadi lagi di Jawa Timur. Nah, seperti itu bentuk kolaborasi. Iya bener Pak. Karena khawatirnya, karena bukan komisi saya ya nggak boleh kayak gitu kan, kita juga wakil rakyat juga harus menyampaikan kepada partner kita yang ada di komisi lainnya. Pak, ini kan kalau sudah sampai dibahas, sudah mulai disusun mekanisme dan teknisnya nanti, berarti kemarin-kemarin ada temuan dong, mungkin ada perhitungan atau ya gambaran sebenarnya ini kebocorannya begitu besar jika tidak diteruskan. Eman sekali nih. Nah, iya, jadi bisa dioptimalkan. Nah, ini kan kita bahas, kalau saya komisi C kan pasti spesifik pada bagaimana Keuangannya. mengoptimalkan pendapatannya. Dari kemarin kan kita melihat, oh dari sebetulnya di sini ada potensi 30 penambang. Nah, tetapi yang aktif beroperasi hanya 15. Yang 15 itu Ilegal. kadang-kadang beroperasi, Oke. kadang-kadang enggak. Nah, itu karena apa? Karena masih ilegal. Nah, sebetulnya kalau ini beroperasi semua melewati tahapan-tahapan perizinan yang tentunya kembali lagi tidak mengganggu lingkungan, artinya tidak mengganggu alam lingkungan kita. Nah, itu tentunya merupakan potensi, potensi pendapatan. Sekarang yang kita peroleh dari bagi hasil itu kira-kira kurang lebih 100 miliar. Nah, kalau kita optimalkan masih bisa 100 miliar setahun? setahun. Oke. Nah, itu masih Kalau dioptimalkan berarti berapa kali lipat Pak kira-kira? ya nanti lihat peluang. Belum soalnya, Belum, tapi kan belum. pasti ada gambaran mungkin loh Pak ya. Mungkin. Pak, terus bagaimana nih Pak untuk langkah konkretnya agar mereka ketika nanti administrasinya sudah dipermudah? Bagaimana nanti langkah konkret untuk memberikan edukasi kepatuhan Ya. membayar pajaknya? Nah, kalau membayar pajak itu kan pasti kawan-kawan, ini kan kemenangan dari kabupaten kota. Nah, tentunya yang akan secara intens kemudian memberikan kesadaran untuk membayar itu teman-teman, dan kemudian yang memungut juga kawan-kawan dari kabupaten. Dan tentunya harus ada trik-trik, misalnya mendirikan pos pantau Perlu itu Pak ya? di lokasi antara pertambangan dengan lokasi-lokasi yang di mana keluar masuknya itu, nah itu dihitung. Kan ada yang sudah menggunakan seperti itu sehingga tidak ada kebocoran lah. Jangan sampai kemudian
hanya laporan sepihak, misalnya dari pengusaha melaporkan saya setiap hari hanya keluar segini, kemudian bayarnya segini, enggak. Tetapi betul-betul nanti dioptimalkan dengan kalau semuanya sudah beroperasi secara lancar, ya harus ada pos-pos pantau yang kemudian bisa menghitung secara pasti, secara detail potensi pajak yang bisa diperoleh, kemudian tidak ada banyak kebocoran itu. Oke, Pak. Ini agak-agak sedikit mengkhawatirkan tapi juga membahagiakan sejatinya ya Pak ya, Ya. dari hasil pajak ini ya Pak. Di sisi lain sebenarnya kalau kita benar-benar sesuai dengan rohnya bisa bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Tapi jika ini ada oknum Ya. yang tidak bertanggung jawab juga berdampak negatif kepada masyarakat. Lagi-lagi ini perlu peran serius. Semoga Ya, apa yang terjadi di Sumatera kemarin tidak menjadi acuhnya kita semua agar ojo asal jupuk hasilnya. Ya, makanya kita tertibkan sekaligus untuk menertibkan jangan sampai itu mengendalikan lah, jangan sampai itu nanti merusak lingkungan. Terutamanya ada kan setelah nanti tambang itu jaminan reklamasi artinya. Nah, mengembalikan kondisi bekas itu agar bisa dimanfaatkan untuk misalnya kepentingan pertanian, perkebunan dan seterusnya. Tapi selama ini berjalan nggak sih Pak? Nah, ini sekali lagi kembali saya belum secara langsung mengamati tapi itu. kalau misalkan di dapil jenengan nggak sampai. Kebetulan di dapil saya ini potensinya sedikit, nggak terlalu banyak. Jadi, tetapi ada beberapa yang saya amati memang jalan, tetapi Memang ada jalan. juga yang belum. Nah, ini yang belum ini seharusnya perlu pengawasan yang betul-betul intens sehingga tidak hanya sekedar ketika mengurus izin itu Selesai. sanggup, tetapi setelah selesai dibiarkan, jangan seperti itu. Lama-lama akan rusak alam kita kalau gitu. Ya. Tapi kalau selama ini Pak, kalau jenengan pantau sendiri di lapangan, apakah Ya, ada efektif yang membantu. untuk ada nggak sih Pak tim pengawasan khusus dalam hal itu? Aslinya ada, dari SDM pasti. Kok ragu-ragu sekali Pak Riz itu ngomongnya. Enggak, Aslinya. karena kebetulan saya kan sekali lagi bicaranya masalah Oke, Nah, bukan komisinya. komisi Oke, C. kita tidak bicara masalah komisi mungkin ya Pak ya, Ya. tapi dapil ya Pak, dapil. Kalau di sepengetahuan saya di dapilnya Pak Riz itu sendiri. ada yang bandel. Nah, Oke. timnya ya ada. SDM itu kan dibentuk untuk salah satunya mengawasi bagaimana, belum LH-nya. Nah, LH lingkungan hidup itu kan pasti ada tim-tim yang harus memantau itu. Nah, Oke. tetapi kan kita memperdalam itu kan pasti manggil dinas. Kita tidak, kalau komisi C nggak punya kewenangan untuk menggali sejauh sampai. Nah, Betul, komisi C tidak sejauh itu karena itu domainnya komisi D. ya nanti Infrastruktur. ya Nah, ketersinggungan kesejahteraannya adalah komisi E. Aturannya di komisi A. ya kita Keuangannya. kita Yang pasti menggali. untuk bagaimana mengelola pendapatan asli daerah ini agar bisa kembali dimanfaatkan oleh masyarakatnya. Oke, Pak. Karena sedikit menarik, tapi saya juga sedikit bingung karena seharusnya ini bagus, gebrakan bagus bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur ya Pak ya, tapi perlu menjadi kehati-hatian. Ya, kalau bisa dikatakan ini potensi untuk bisa menambah pendapatan asli daerah dan membasmi para pelaku-pelaku oknum-oknum yang beroperasi secara ilegal ya Pak ya, agar bisa lebih tertib. Tapi lagi-lagi juga kita tidak boleh mengabaikan resiko yang berdampak dari hal itu. Oke. Pak, tapi ini kan pasti Komisi C sendiri sudah menilai nih Pak, potensi ini jika nantinya benar-benar terrealisasi, gambarannya aja deh Pak, gambarannya aja setelah mungkin kemarin pada tahun ini provinsi mengalami penyusutan PAD ya Pak, karena ada dana pajak yang harus menjadi tanggung jawab daerah kabupaten kota. Kira-kira bisa mengembalikan itu atau justru lebih di atasnya ketika nanti pajak ini benar-benar ada sistem sharing
Kalau dari nah, MBLP kalau MBLP ini? dibandingkan dengan pajak kendaraan bermotor jauh, nggak mungkin kita akan Nututi. nututi. Tetapi paling tidak ada potensi yang kemudian bisa kita optimalkan. Misalnya sekarang 100, tidak menutup kemungkinan nanti setelah semuanya berjalan dengan baik, dengan solusi yang kita berikan, nah kemudian dengan kiat-kiat cara pemungutannya yang semuanya ini kan belum semuanya punya pos pantau sehingga masih banyak hanya estimasi. Oh, laporannya ya sudah terima aja kan situ. Tapi nggak secara detail melihat keluar masuknya truk-truk yang dari tambang ke lokasi proyek. Nah, ini kan nanti akan kita seragamkan supaya masing-masing eh, diharapkan harus ada pos-pos pantau. Kemudian juga yang kedua tadi, bagaimana perizinan itu yang tidak beroperasi atau setengah beroperasi, yang ilegal, ya itu bisa semuanya nanti punya izin sehingga pasti akan berdampak pada naiknya potensi pendapatan kita. Ya kalau misalnya dari 100 menjadi 200 kan bisa dua Wah, kali lipat. alhamdulillah Nah, 100% ya Pak ya. ya misalnya itu kan luar biasa, cukup untuk untuk menambah keuangan kita sehingga tidak terlalu berat lah seperti itu. Berarti itu nanti akan ada perda baru atau pergub untuk Kalau perda enggak, saya kira perda yang merubah regulasi dong berarti Pak. Enggak, enggak ada. Regulasinya sudah, cuma teknis di lapangannya aja. teknisnya aja. Nah, teknis di lapangannya yang perlu ada Rapikan. koordinasinya, betul. Oke, semoga ya Pak ya, ini menjadi ya harapan kita bersama. Tapi ya kalau jenengan sebutkan tadi, lagi-lagi karena kenapa kok Pak Ristu mikirnya itu? Karena kesejahteraan masyarakat ada di bidangnya Pak Ristu. Berkaitan Ya, uangnya nih, berkaitan uangnya. Kalau betul. misalkan Komisi E, kesejahteraan masyarakat banyak mengeluhkan, saya belum mendapatkan bantuan ini, bantuan ini. Nah, Komisi E menegur nih, Komisi C yang banknya DP, benar ya Pak ya? Banknya DPRD Provinsi Ya, Jawa Timur ya Pak ya, untuk jadi bisa gimana uangnya? semua itu nanti kembalinya ya untuk membiayai program-program pembangunan yang muaranya sebetulnya juga ke masyarakat. Iya benar Nah, jadi sekali. bukan sepihak kita kemudian memungut, nah kemudian tidak digunakan untuk kesejahteraan, bukan. Justru karena banyak aspirasi-aspirasi yang harus tertunda, aspirasi dari masyarakat, terutama yang kami dari Dapil ini kan banyak mendapatkan masukan-masukan dari masyarakat. Pak Restu, ini, saya butuh pembangunan jalan usaha tani, butuh sumur, macam-macam lah. Tetapi karena ruang fiskal kita ini semakin sempit, nah akhirnya tertunda. Apalagi sekarang dana desa yang tidak bisa mengakomodir usulan masyarakat Disetir ini. abe pusat, Nah, ini setir pusat juga akan mempermarahkan sehingga memperburuk. itu. Nah, sehingga kita berusaha menggali potensi dalam rangka supaya pendapatan kita meningkat. Nah, kemudian dari pendidikan kita yang meningkat itu bisa program-program yang dulu belum bisa kita biayai bisa kita. Yang pasti semoga ini sesuai dengan tujuannya adalah dari masyarakat untuk masyarakat tanpa ada mengorbankan masyarakat Ya, lainnya ya Pak ya. Yang pasti ini semoga untuk kebaikan kita ya. semua. Pak, selain MBLB kan sejatinya juga bisa tuh Pak mendapatkan tambahan nih dari kan banyak tuh Pak BUMD. BUMD juga semua yang menjadi sumber pendapatan kita hari ini kita optimalkan semua. Nah, karena ya Yang nggak melihat produk- kondisinya. Nah, yang nggak produktif, nggak produktif ceples. ya kalau memang nggak bisa dipacu ya mending dibubarkan. Nah, Oke, itu. iya kan ini lagi rame kan ya Pak Ya, ya. betul. Tapi iya Pak perlu Pak. Sejauh ini sangat berdampak sekali memang ya Ya. Pak dana sharing kemarin itu Pak untuk pajak kendaraan itu. Ya sangat berdampak, kurang lebih 6 triliun kita berkurang dari itu. Walaupun tergolong masih jauh ya Pak, tapi semoga masih bisa ada anggaran-anggaran lain yang tidak mengurangi apa yang Ya, sajatinya bisa kita nikmati bersama. termasuk optimalisasi BUMD, kemudian optimalisasi dari pemanfaatan aset. Ini kan Komisi C lagi ya harus bekerja keras ini untuk bagaimana menutup kekurangan itu anggaran kita.
Banknya DPRD Provinsi Jawa Timur Komisi C yang membidangi keuangan, yang memang sejatinya harus ekstra kerja keras ya untuk memutar mendapatkan penghasilan dari mana nih agar tetap nantinya apa yang sudah diplotkan untuk program-program realisasi berkaitan dengan masyarakat bisa segera tidak mendapatkan efeknya dari kekurangan kemarin 6T itu, Pak. Ada lagi mungkin Pak yang mau disampaikan Pak, gebrakan-gebrakan Komisi C? Nah, Komisi C memang saat ini kami berupaya, jadi kawan-kawan sepakat untuk bagaimana mengoptimalisasi potensi pendapatan yang kira-kira masih bisa kita optimalkan, ya, termasuk tadi MBLB, terus kemudian BUMD, kemudian juga aset daerah yang pemanfaatan aset itu kan menyebar di mana-mana, tetapi belum semuanya termanfaatkan dengan baik. Nah, ini kita selalu menekankan kepada eksekutif untuk menginventarisir, kemudian mempromosikan dan sebetulnya membuat web yang lengkap untuk supaya aset-aset itu bisa diberdayakan, artinya menghasilkan pendapatan, tidak justru membebani anggaran kita. Nah, itulah yang akan kita lakukan dan sudah berjalan. Nah, mudah-mudahan ini bisa menambah potensi pendapatan kita sehingga ujungnya nanti tetap muaranya juga kembali ke masyarakat. Amin. Semoga itu segera terrealisasi jika tujuan itu adalah untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Timur khususnya ya Pak ya. Betul. Ada lagi mungkin Pak? Sudah cukup. Kita mengaminkan Pak apa yang menjadi pembahasan dan kerjanya para anggota DPRD Provinsi Jawa Timur itu jika memang tujuan awalnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Dan semoga apa yang menjadi hak kita masyarakat bisa segera terrealisasi sesuai dengan apa yang sejatinya kita dapat ya Pak ya. Mohon maaf Pak kalau ada salah-salah dan ketersinggungan Pak berkaitan. Ya kalau melihat dengan kondisi saat ini kan kepercayaan masih menjadi tanda tanya. Wajar ya Pak ya, wajar dengan banyaknya kasus-kasus yang membuat orang masyarakat ini sudah tidak lagi sedikit mulai berkurang kepercayaannya. Semoga dengan podcast ini Pak Ristu bisa memberikan harapan baru bagi kita semuanya untuk bisa mengembalikan kepercayaan dan juga kesejahteraan kita semua. Saya Nurul Faidi beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dipersembahkan oleh